Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hoki Muhammad Fauji beserta Mumu, Amir, dan Mang Yudi serta Lutfi. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi kelompok kami yang berisikan tentang analisis interpretasi dan penyajian data. Ada 3 topik pembahasan utama dalam video kami ini. Yang pertama adalah tipe-tipe datanya, dan yang kedua adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan yang ketiganya adalah software yang membuat atau membantu proses analisis. Materi-materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyimak. Selanjutnya di sini ada slide ketiga, yaitu kenapa data perlu dianalisis. Kemudian sederhananya untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna atau bermakna sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Misalnya di sini ada contoh data kuantitatif yang dimana data transaksi pelanggan e-commerce bulan Mei 2023 ini ada yang perlu dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu ada berapa rata-rata transaksi setiap customer, kemudian kelompok usia dengan transaksi terbanyak, kemudian yang ketiga usia dari mayoritas customer, lalu yang keempat bagaimana kecenderungan nilai transaksi di 6 bulan terakhir. Selanjutnya di sini data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif ini merupakan yang artinya itu berupa angka-angka untuk analisis yang menggunakan metode numerik untuk mengukur besar, dimensi, dan jumlah. Kemudian data kualitatif yaitu data yang sulit diekspresikan dalam angka-angka, dalam arti analisisnya menggambarkan karakteristik elemen dan representasikan dalam pola dan cerita. Nah, contohnya di sini ada data kuantitatif yang dimana ada 2 tabel, yaitu tabel total kasus COVID-19 di Asia dan ada grafik kasus baru COVID-19 di Indonesia. Di sini jelas perbedaannya itu yang di sini ada yang berupa angkanya itu di dalam Asia itu India itu yang paling besar dalam data kuantitatifnya, dan kemudian yang sebelah kanannya itu grafik itu untuk di yang lebih besarnya itu terlihat yang di India. Materi selanjutnya yaitu contoh data kuantitatif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, data kuantitatif berkaitan dengan angka-angka. Contoh data kuantitatif bisa dilihat pada tabel di atas, yaitu total kasus COVID-19 di Asia, yang semuanya disajikan dengan angka dan grafik. Data kuantitatif sulit diekspresikan dalam bentuk angka. Contoh umum berupa naskah atau ilmiah. Sebagai contoh tentang COVID-19, artikel ini bisa dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Contoh lain data kuantitatif adalah rekaman wawancara dalam bentuk audio atau video seperti gambar. Ini adalah contoh wawancara tentang coronavirus oleh BBC. Setiap rekaman biasanya memiliki penanda waktu. Dalam proses analisis ini, penanda waktu dalam proses analisisnya merupakan bagian penting dari data kuantitatif yang berupa audio atau video yang dapat diambil menjadi informasi yang lebih bermakna atau informasi penting. Secara umum, data kuantitatif adalah segala data tidak berbentuk numerik dan bisa dianalisis menjadi informasi yang lebih bermakna. Selanjutnya itu analisis kuantitatif, cenderung lebih dikenal secara umum jika dibandingkan dengan analisis kuantitatif. Ada beberapa kuantitatif sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama itu Renata. Main jumlahkan setiap data yang ada lalu bagi dengan banyaknya data yang dijumlahkan. Median,
Nilai tengah pada data yang sudah terurut. Modus, nilai yang paling banyak muncul dari sekumpulan data. Yang kedua adalah presentasi, menunjukkan proporsi data. Yang ketiga, gunakan grafik data untuk overview data. Selanjutnya, keuntungan dari data kuantitatif, tersedianya banyak pilihan dalam penyajiannya. Gambar yang Anda lihat ini adalah 12 contoh penyajian data kuantitatif. Masing-masing dari bentuk penyajian ini biasanya tergantung pada tujuannya. Misalnya untuk melihat komposisi data biasanya digunakan diagram Fisher. Materi selanjutnya akan Pemilihan bentuk penyajian data kuantitatif tergantung dari tujuannya. Membandingkan, menunjukkan distribusi, menyatakan hubungan, menampilkan komposisi. Analisis data kualitatif, mencari pola atau tema. Pola atau tema didapatkan dari kata. Membuat kategori data dapat ditentukan sebelumnya. Gunakan grafik data untuk overview data. Berguna untuk memfokuskan analisis pada event tertentu yang dianggap penting. Contoh analisis kualitatif bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan tools untuk analisis data ada spreadsheet, statistical, page, SPSS, kualitatif, data analyst tool, NPivo dan Atlas IT. Cakdas. Dan spreadsheet, contoh aplikasi spreadsheet yang populer Microsoft Excel, Google Sheet, dan OpenOffice. Bisa dilihat pada bagian gambar di sini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah memberikan beberapa materi mengenai tipe-tipe data maupun analisis data kuantitatif dan kualitatif. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari atau memahami tipe-tipe data maupun analisis data kuantitatif dan kualitatif, nah langkah selanjutnya yaitu kita memahami bagaimana untuk mengolah data tersebut dengan menggunakan software yang membantu pada proses analisis. Di sini saya akan memberikan mengenai 3 software yang akan membantu proses analisis. Yang pertama yaitu IBM SPSS, dan yang kedua yaitu NVivo, dan yang ketiga itu Atlas.ti. Oke, yang pertama yaitu mengenai SPSS. SPSS ini pada awalnya kepanjangannya merupakan Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data Pada awalnya kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science. Dengan pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset, ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. Untuk tampilannya teman-teman nanti bisa dilihat pada gambar, di mana tampilannya ini sedikit menguras otak. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai NVivo. NVivo adalah singkatan dari Nudge, ACE, dan Vivo Nudge Non-Numerical. Pokoknya agak panjang sedikit, ini bahasanya agak enggak ngerti, jadi bahasa Latin. Intinya
NIPO adalah perangkat lunak atau software untuk pengembangan dukungan dan manajemen proyek analisis data kualitatif. Di sini ada satu penegasan bahwa NVivo ini digunakan untuk manajemen proyek analisis kualitatif, bukan kuantitatif. Istilah dari pakar peneliti Ground, Theory, Strauss, dan Glaser yang berarti melakukan coding berdasarkan data yang nyata atau hidup dialami partisipan di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NVivo adalah perangkat lunak untuk pengembangan dukungan dan manajemen analisis data kualitatif yang fungsinya adalah untuk melakukan coding data dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, codingan terhadap sumber data penelitian adalah kunci untuk melakukan presentasi dan penelitian kualitatif dan bentuk tabel, grafika, atau diagram. Seperti teman-teman nanti bisa dilihat pada gambar bagaimana layar NVivo ini. Di layar mungkin agak tidak terlalu jauh berbeda pada tampilan SPSS dengan NVivo ini. Ya, untuk toolbar dan lain sebagainya nanti dijelaskan di lain waktu. Oke, yang ketiga yaitu mengenai atlas.ci, di mana software ketiga ini adalah software yang dibuat oleh Thomas More. Ia berasal dari Jerman. Atlas.ci merupakan software yang digunakan untuk melakukan analisis data kualitatif, lagi-lagi kualitatif, berupa teks, grafik, audio maupun video dalam jumlah besar. Berarti di dalam atlas.ci ini melakukan analisis data kualitatif yang isinya berupa teks, audio maupun video dengan jumlah yang sangat besar tanpa ada batasan ataupun ada batasan di dalamnya. Atlas.ci merupakan software yang telah disosialisasikan dengan berbagai pendekatan ilmiah kualitatif. Dalam proses analisis kualitatif tersebut, Atlas.ci membantu Anda menjelajahi berbagai fenomena yang bersifat kompleks dan tersembunyi dalam data Anda. Software ini menawarkan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk mengolah, mengekstrak, membandingkan, mengeksplorasi, dan merakit kembali bagian yang bermakna dari sejumlah yang besar tersebut. Ya, adapun tampilan software yang terakhir yaitu atlas.ci ini agak sedikit berbeda dari dua aplikasi. Pertama yaitu dari aplikasi SPSS dan NVivo. Atlas.ci ini agak jauh berbeda. Namun kelebihan dan kekurangan pasti ada di tiap-tiap software. Nah, untuk penjelasan lebih lebarnya mengenai ketiga software pengolahan data ini, alangkah baiknya kita nanti bahas di lain waktu. Jadi di yang pertama itu materinya ya itu tentang tipe data nih. Jadi tipe apa sih itu tipe-tipe data? Nah, tipe data ini yaitu atribut yang terkait dengan sepotong data yang bisa memberi tahu sistem komputer cara untuk menafsirkan nilainya. Ya, jadi tipe data sendiri itu dapat digambarkan sebagai alat programming ya, untuk menentukan tipe nilai pada suatu objek dan operasi. Nah, jadi secara khusus ia merupakan format dan storage yang dapat mengandung jenis atau tentang nilai tertentu. Nah, jadi untuk yang kedua itu materi tentang analisis kuantitatif dan kualitatif ya.
Nah, jadi yang dimaksud dengan data kuantitatif ini itu untuk menggunakan analisis statistik ya. Jadi data kualitatif ini tidak bisa melakukan itu ya. Jadi reservoir itu harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengelompokkan data menjadi topik atau kategori tertentu. Nah, jadi perbedaan kuantitatif itu dengan kualitatif, dan kualitatif itu adalah data yang bersifat deskriptif ya, atau tidak terstruktur dan biasanya berupa kata-kata, sementara data kuantitatif itu yaitu merupakan informasi yang bisa diberi nilai numerik atau diukur. Nah, jadi untuk software untuk menganalisis data itu bisa menggunakan Excel, terus Tableau, terus Polymer Search atau Akio, dan juga bisa menggunakan SQL, SPS, Python, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kekurangannya mohon maaf karena sangat banyak kekurangannya dari kelompok kami. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.